datang sangat doa marende Tuhan memuji datang sangat doa Ladang di adaran doh tombak marene bidong tua sai sonan usumi doh sungi doh tura mamarita sangat bituan Tuhan memuji datang sangat doa marende Tuhan memuji datang sangat doa. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Sapa HKBP Kebenjuruk hari ini Senin 10 November 2025. Kita akan menikmati firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dengarkan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan pelanggaran akan firman Tuhan? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Kita mengetahui dan kita dapat menilai diri kita sendiri sesuai dengan standar firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, apakah itu berkenan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kita bisa melihat diri kita juga tanpa menilai atau menjudge orang lain, di mana kita menemukan kalau kita ternyata pernah melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran, baik dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, tidak ada orang yang benar, tidak satu pun ada orang yang benar. Kalau ada pun yang benar, itu karena dibenarkan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang kudus. Kalaupun ada, itu karena dikuduskan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Manusia memang cenderung melakukan dosa. Kenapa manusia melakukan dosa? Karena manusia jauh dari Tuhan. Ketika manusia jauh dari Tuhan, berarti manusia jauh dari firman-Nya. Dan ketika dia jauh dari firman-Nya, maka dia juga jauh dari pengetahuan akan kebaikan dari firman Tuhan sendiri, sehingga dia tidak tahu mau berbuat baik atau berbuat sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak akan tahu apa perintah Tuhan, dia tidak akan pernah tahu apa larangan firman Tuhan. Namun, kadang juga ketika manusia sudah menerima firman Tuhan, kadang manusia juga tidak mampu melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Manusia tidak mampu melakukan apa yang ditentukan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Atau juga manusia mencondongkan hatinya kepada kegelapan daripada terang Tuhan.
dan manusia lebih memikirkan kebutuhan jasmaninya atau keinginan-keinginan dagingnya daripada keinginan roh yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga ketika keinginan daging yang menggerakkan hidupnya, maka dia juga akan melakukan perbuatan-perbuatan daging yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang pada akhirnya dia tergiring atau terbawa untuk melakukan dosa dan kesalahan. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, itu sebabnya jelas dikatakan dalam firman ini bahwa Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus menyatakan dirinya di dalam misi keselamatan, misi penyelamatan, sehingga manusia itu boleh diselamatkan dan boleh dihapuskan dosanya dan diampuni dosanya, supaya manusia itu beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Dan tentu yang membersihkan itu adalah harus yang benar-benar bersih. Sama halnya ketika kita mau membersihkan wadah atau membersihkan pakaian, jika air yang kita pakai itu adalah air yang kotor, maka tetap itu apa yang kita bersihkan, apa yang kita cuci, tetap kelihatan kotor. Itu sebabnya ketika Tuhan menyatakan dirinya untuk menghapus dosa dan ditekankan dia tidak punya dosa, dia tidak ada dosa dalam dirinya, itu tandanya Tuhan punya kuasa dan dia bersih untuk membersihkan dan menguduskan kita dari dosa dan pelanggaran dan kekotoran hidup kita. Sebab kita sendiri tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak mungkin menguduskan diri kita sendiri. Kita tidak mungkin membersihkan dosa kita sendiri, karena kita sendiri juga sudah kotor dan sudah bernoda. Bagaimana mungkin yang kotor dan bernoda itu membersihkan noda atau kekotoran itu sendiri? Dan kita tahu Yesus itu adalah air kehidupan, air yang jernih, yang bersih, yang bisa membasuh dan membersihkan diri kita, hidup kita yang kotor itu. Dan kita tahu Yesus itu yang menyelamatkan kita dengan darahnya. Dia membasuh dosa-dosa kita sehingga kita dapat bersih dan hidup di dalam kekudusan dan di dalam kebaharuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya boleh kita katakan kalau keselamatan yang kita peroleh sekarang ini hanya oleh anugerah Tuhan, karena kita tidak dapat berbuat apa-apa dengan keadaan kita yang berdosa, yang bernoda. Hanya karena kasih karunia Tuhan, karena Dia air kehidupan yang jernih dan darahnya yang kudus, itu yang menyelamatkan, menguduskan kita. Hanya dari yang kudus dapat menguduskan, dari hanya yang bersih dapat membersihkan, dari hal yang tidak bernoda itu yang membersihkan noda, sehingga kita bisa dipulihkan seutuhnya dari dosa dan pelanggaran kita. Untuk itu, ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibersihkan Tuhan, hal yang pertama yang akan kita respon kepada kebaikan Tuhan adalah mengucap syukur, karena kita sudah dikuduskan, sudah diampuni dosa kita, dan kita dilayakkan menikmati firman-Nya dan melakukan firman-Nya, dan kita dilayakkan bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, peliharalah hubungan yang baik itu dengan Tuhan. Peliharalah kekudusan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, yaitu dengan setia melakukan firman-Nya dan menjauhi segala larangan yang Tuhan sudah tentukan di dalam kehidupan ini. Lalu kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, nyawa, kekuatan, dan akal budi kita. Totalitas hidup kita itu mengasihi Tuhan. Yang kemudian kita berbuat baik kepada sesama kita di setiap kesempatan dalam kehidupan kita, supaya nyata bahwa ketika Tuhan sudah mengampuni kita, menguduskan kita, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan tentu kekuatan itu ada pada kita, roh kedamaian itu ada pada kita, sehingga itu kita dapat implementasikan, dapat kita salurkan, dapat kita nyatakan kepada sesama kita, agar kita sesama manusia, bahkan keutuhan ciptaan, kita hidup di dalam keharmonisan dan di dalam kedamaian, sehingga kita bisa menikmati kesejahteraan jiwa dan raga di dalam kehidupan kita. Ingatlah, kalau kita adalah orang yang sudah diampuni, maka kita juga dapat mengampuni sesama kita. Dan itu hanya terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang sudah diampuni. Ketika seorang belum mengalami pengampunan, dia tidak akan mungkin dan tidak akan mampu untuk mengampuni sesamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan dan nikmatilah hidup di dalam pemeliharaan, kekudusan, dan keutuhan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur hari ini, kami mengingat kebaikan-Mu yang sudah menyelamatkan kami, menghapus segala dosa pelanggaran kami, dan Engkau sudah melayakkan kami bersekutu dengan Engkau, menguduskan kami sehingga kami memiliki kekuatan yang baru, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang dalam hati, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan adalah buah dari kekudusan daripada-Mu. Hidup kami akan baik-baik saja, dan kami selalu berjalan di jalan Tuhan, dan kami selalu menjadi berkat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ketika kebaruan hidup ada dan terjadi dalam hidup kami, maka kami menjadi pribadi yang baik, menjadi orang yang dapat menunjukkan kasih karunia-Mu, dan setiap peran dalam hidup kami, baik di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, di persekutuan di gereja, atau dimanapun kami berada, kami dapat menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan, dan kami akan membuktikan itu dalam pikiran, dan juga dalam ucapan, dan juga di dalam perbuatan kami, sehingga terberkatilah orang juga yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di hari yang baru ini, Tuhan memberkati kami untuk beraktivitas hari ini. Banyak hal yang baru yang harus kami kerjakan, dan banyak hal yang baru juga yang Tuhan curahkan bagi kami, sehingga itu menjadi alasan yang kuat bagi kami untuk bersyukur kepadamu. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, agar mereka semua hidup di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan berikan kesehatan dan panjang umur kepada hidup mereka, agar mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, pelihara hidup mereka di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin.